bulan Februari lalu telah diadakan Olimpiade Matematika di Jepang ya. Soal-soalnya lumayan seru, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nah, di sini saya akan bahas soal nomor 1 tentang teori bilangan. Jadi kita diminta mencari semua pasangan bilangan asli N dan M agar ini dan ini adalah bilangan bulat. Oke. Kita lihat yang ini dulu ya. N kuadrat plus 1 dibagi 2M adalah bilangan bulat. Artinya 2M habis membagi N kuadrat plus 1. Nah, dari sini didapat 2M kurang dari sama dengan N kuadrat plus 1, atau M kurang dari sama dengan N kuadrat plus 1 per 2. Oke. Dan juga didapat bahwa N kuadrat plus 1 itu genap. Artinya N ganjil. Nah, sekarang bagian yang ini, akar dari sesuatu adalah bilangan bulat. Artinya, yang di dalam akar itu harus bilangan kuadrat sempurna. Oke. Nah, kita akan coba menunjukkan bahwa dia itu bukan kuadrat sempurna. Strateginya adalah squeezing, mengapit. Jadi kita akan apit yang di dalam akar ini di antara suatu bilangan kuadrat dan bilangan kuadrat yang selanjutnya. Maka nanti akan didapat kontradiksi. Jadi ibaratnya gini loh, di antara 1 sama bilangan kuadrat yang selanjutnya itu kan 4 ya. Di antara 2 itu adalah 2 sama 3. 2 sama 3 bukan kuadrat sempurna. Begitu juga di antara 4 sampai 9, 5, 6, 7, 8 itu bukan kuadrat sempurna. Oke. Nah, sekarang bilangan kuadrat apa yang dekat dengan ini? Tadi kita sudah lihat N-nya ganjil ya, berarti N-1 genap. Berarti 2 pangkat N-1 itu adalah bilangan kuadrat. Oke. 2 pangkat N-1 per 2 dikuadratin jadi 2 pangkat N-1. Oke. Ini kurang dari yang di dalam akar. Oke. Nah, nanti kita akan ubah ini supaya menjadi bilangan kuadrat yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu apa? Berarti 2 pangkat N-1 per 2 ditambah 1. Jadi nanti endingnya kita mau dapatkan ini tambah 1 kuadrat. Oke. Nah, atasnya berarti ini ya, 2 pangkat N-1 tambah 2 kali 2 pangkat N-1 per 2 ditambah 1. Oke. Nah, pertama-tama kita ubah M-nya jadi N ya. Kita bisa pakai yang ini, M kurang dari sama dengan N kuadrat plus 1 per 2. Oke. Nah, nanti kan di sini butuh 1 ya, berarti kita pinjam 1 dari sini. Berarti nanti M plus 3. M plus 3 berarti kurang dari sama dengan N kuadrat plus 7 2 tambah 1. Oke. Nah, kita mau berlaku seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara intuitif, ini polinomial, ini eksponensial. Fungsi polinomial mungkin pada awalnya ketika n kecil gitu, dia masih menang lebih besar daripada eksponensial. Tapi pada akhirnya ketika n itu cukup besar, yang eksponensial itu pasti menang. Pasti eksponensial lebih besar daripada polinomial. Nah, pertanyaannya adalah mulai dari n berapa ini berlaku? Oke, kita akan tulis claim di sini. Kita belum tahu nih mulai dari n berapa, tapi kita coba buktikan. Kita lihat selisih antara ruas yang lebih besar dengan ruas yang lebih kecil. Nah, di sini eksponensialnya kita ubah, kita bongkar pakai binomial Newton ya. Jadi 2 itu kan 1 ditambah 1 ya. Oke. Kita bongkar pakai binomial Newton. Yang ini jadi
1 ditambah n-1 per 2 kombinasi 1 kombinasi 2 kombinasi 3 dan seterusnya, dikurang n kuadrat plus 7 per 2 ya. Kita harus buktikan bahwa selisih ini bernilai positif. Oke. Nah sekarang untuk ngalahin n kuadrat ya, mungkin kita coba ambil sampai sini aja ya, sampai kombinasi 2, habis itu yang kombinasi 3, kombinasi 4 dan seterusnya kita buang. Tapi ternyata kalau hitungannya kita lakukan itu masih belum cukup ya. Jadi kita coba yang selanjutnya sampai kombinasi 3 ya. Jadi yang ini kita buang. Oke. Nah ternyata kalau ini dijabarkan, tujuh ya. Nah ini bisa kita tulis seperti ini. Kita cukup menjamin bahwa dia positif ya. Berarti kita ambil aja n-nya lebih dari sama dengan 15 ya. Nanti yang ini kan juga pasti lebih besar daripada 57. Oke. Jadi untuk n lebih besar dari 15 kita punya klaim ini. Oke. Nah, berarti yang ini memang berlaku ya untuk n lebih besar dari sama dengan 15. Oke. Nah, kesimpulannya, jika n lebih dari sama dengan 15, maka akar dari ini itu tidak bulat, sehingga tidak ada solusi ya kan. Nah, berarti yang tersisa adalah kasus n-nya kurang dari sama dengan 13 ya, karena dia ganjil. Oke. Nah, ini tinggal dicoba satu-satu kemungkinannya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 sama 13. Kemudian untuk masing-masing coba dicari m-nya ya. Jadi misalnya kalau n-nya 1 ya, dimasukin ke sini, berarti 2m harus membagi 2. Berarti kan m-nya harus 1 ya. Nah, nanti begitu ketemu m-nya, kita masukin ke sini, kita cek apakah akar dari ini memang bulat ya. Setelah dicek satu-satu, ternyata yang memenuhi hanya n sama dengan 3, m-nya 1, kemudian n-nya 11 dan m-nya 61. Oke. Ternyata yang lainnya itu tidak memenuhi. Oke, jadi untuk soal ini ada dua jawaban ya, 31 sama 11, 61. Oke, terima kasih.